Tadi sekarang anaknya udah berapa nih Teh? Aku alhamdulillah 2. Oh, belum OTW 3? Oh, jangan dulu dong. 2 dulu ya. 2 dulu. Nanti Oh, kapan-kapan. umur berapa tahun? Kenapa? Yang pertama 6 tahun, yang kedua 2 tahun hampir 3 tahun. Oh, berarti jarak keduanya 3 sampai 4 tahun lah ya? Oh, itu direncanakan apa gimana tuh Teh? Yang mana tuh adiknya? Heeh. Iya sih kayaknya direncanakan ya waktu itu. Enggak, dulu nggak bilang gitu. Iya sebenarnya dari awal sih nggak merencanakan jaraknya harus 3. Nah, tapi waktu itu kayaknya aku dan suami tuh berpikir ini kayaknya si kakak teh udah bisa deh kayaknya punya adik biar punya teman, lalalala gitu. Terus program, nggak yang program juga sih, maksudnya ya mungkin sekarang udah siap kalau misalnya dia punya adik gitu. Oke. Kalau Kak Daring anaknya umurnya baru berapa nih? Dua-duanya baru 8 bulan. Oh, udah 8 bulan ya? Perasaan baru kemarin lahir deh. Belum ngeliat soalnya. Iya ya, enggak. Iya sih. Iya tahu Iya, udah 8 bulan sekarang. Tanggal 16 kemarin. Namanya Una. Namanya. Kok jadi ketawa-tawa gini ya? Namanya Aufa dan Aruna. Dipanggilnya Kakak Ufa dan Ade Una. Oh, berarti yang kakaknya yang laki-laki? Kakaknya laki-laki, cuma beda 1 menit saja. Oh. Sadar itu kembaran di hamil yang berapa bulan Teh? Kehamilan berapa bulan? Sadar itu di ke-3 bulan baru ketahuan. Jadi pas ke-1 dan keduanya belum ketahuan kalau itu kembar. Baru tahu tuh 3 bulan. Dan awalnya tuh ketahuannya tuh perempuan sama perempuan. Sampai 4 bulan. Oh, tapi itu emang berarti Teteh nggak merencanakan emang pengen hamil anak kembar ya? Kalau direncana, enggak sih, kalau merencanakan tidak, karena tidak nggak pakai program yang khusus buat yang kembar gitu. Cuma alhamdulillah dikasihnya 2 gitu, laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dari mulai jarak jeda antara nikah sampai punya anak itu kan sekitar 3,5 tahun. Jadi pengennya mah udah lama, tapi karena emang belum dikasih, walaupun udah ikhtiarnya udah, ya beberapa sempat ganti-ganti dokter lah, minum ini itulah, ya macam-macam ya, olahraga, sempat diet biar pola hidup dan pola makannya bagus. Iya, aku sempat dengar. Dan emang karena belum waktunya ya emang belum dikasih, dan akhirnya ketika pas lahir tuh pas 4 tahun aja pas mereka lahir tuh punya 2 bulan menikah itu langsung pengen punya anak, tapi kan emang jadi cobain lah, karena kan biasa kan sebulan 2 bulan suka udah ada yang hamil kan biasanya. Nah kalau aku belum, jadi konsulnya ke satu dokter di Boromius. Ternyata ketahuan kalau aku tuh punya ada PCOS. Sering dengar kan itu kan maksudnya. Ya PCOS gitu, yang si ovum itu kecil-kecil tapi banyak ketika di hari yang harusnya ovum itu ada yang besar 1, ini tuh nggak ada, jadi kecil-kecil aja. Banyak tapi nggak bagus kan. Jadi akhirnya minum obat, dikasih obat yang 30 hari harus segala macem untuk menormalkan si siklus haidnya. Akhirnya jerawat banyak banget sampai ke udah nggak ada si muka tuh udah kayak ya udah banyak aja jerawatnya gitu kan. Akhirnya ke dokter itu karena hormon kan muncul jerawat segala macem. Sempat ke dokter itu tuh 3 bulan sampai Desember 2015. Januari itu udah bener, udah bagus. Tapi ternyata belum juga. Ya udah, kalau udah kata dokter kalau udah 3 bulan sudah balik lagi ke siklus awal, ya udah kita mulai program hamilnya.
Nah, udah di 3 bulan itu ternyata belum juga, akhirnya ganti dokter. Sempet ketemu sama Otato deh waktu itu waktu di Hermina kan, sama dokter Evi itu Iya, sempet. iya. Ke situ, terus tes apa segala macem lah, tes. Kalau mungkin kalau yang udah sempet mau program pasti tahu banget kan, kayak nyobain yang HSG lah, terus HSG tuh sakit banget ya untuk temen-temen, kalau nggak adik-adik yang mau merencanakan nanti punya anak tuh, karena kan problemnya tuh bisa macam-macam, bisa dari si perempuan, bisa juga dari si laki-laki. Kalau dari sisi perempuan tuh macam-macam. Dari misalkan ya ada penyumbatan di tubanya, bisa salah satunya itu. Atau misalkan si ovumnya kecil-kecil kayak PCOS itu. Punya ada juga misalkan dia tuh nggak yang nggak berkembang gitu, ada kan ketika berapa bulan nggak berkembang si ovumnya gitu, macam-macam. Kalau dari si laki-laki tuh biasanya dia tuh spermanya misalkan nggak bagus kualitasnya, atau misalkan renangnya kurang kuat gitu ya, menuju ya nggak apa-apa kan ini, nggak apa-apa kan, pelajaran ini pelajaran. Iya benar. Misalnya menuju tujuan goalsnya tuh nggak cepet, karena misalkan nggak, pertama nih ada kepalanya gede, kepalanya 2, kan harusnya kan 1 kan, kepalanya 2, terus kalau enggak apa sih belakang tuh sirip ya, apa kok sirip sih, Ekor. Ekornya misalkan nggak ada, kalau nggak bentuknya punya banyak lah, bisa di googling ya, punya bukan keunikan, beda si tipikal si sperma itu. Nah itu masalahnya biasanya. Kalau enggak biasanya si itunya terlalu cair, bisa tuh spermanya kurang cair, maksudnya nggak lah, ya gitu. Jadi macam-macam, bisa dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Nah itu harus tahu kita tuh nanti, dan kita tuh jangan biar nggak saling menyalahkan ketika misalkan nanti mau program gara-gara kamu tuh nggak bisa kayak gitulah gitu. Makanya ada beberapa kan kalau misalkan pernikahan tuh biasanya ada yang mau minta tes dulu prenatal tuh biasanya kan, untuk menunjukkan kesuburan salah satu pasangan. Bisa juga makanya dilakukan itu. Tapi kalau udah cinta gimana ya? Susah. Kalau udah kayak gitu gimana ya? Gitu. Ya udah, pokoknya macam-macam lah masalahnya. Ternyata ya udah gitu, udah ganti dokter itu, ganti ke dokter Hermina, sempat juga ke oh iya enggak, masalahnya bukan dari suami ya, macam-macam lah. Iya Umi mah iya enggak enggak kan akunya kan PCOS. Jadi sempat ganti dokter yang itu ke Hermina. Terus itu kan teorinya ya, bisa harus digarisbawahi, bisa dianya marah. Terus ya udah akhirnya ganti ke dokter berikutnya tuh harus yang diet gitu, karena obat dari penyakit si PCOS harus makan yang bener gitu loh. Jadi sempat diet sampai kurus dulu tuh, sampai 41 pernah berat olahraga, tapi bener si kistanya tuh sempat hilang akhirnya. Ya udah hilang segala macam, tapi pas di program ternyata belum juga. Nah kemudian ke dokter yang kemarin program tuh terakhir tuh ke dokter yang di Hermina Pasteur juga sama. Nah itu tuh hasil ngikutin sarannya temannya Kawas itu, ada yang kayak pernah diposting channel di Facebook. Dokter itu katanya pernah buat anaknya, tapi dia mah anaknya 3, triplet gitu. Ya udahlah akhirnya ke dokter itu, sempet dengan berbagai macam cek tapi udah bosan kayak ya ini itulah akhirnya udah deh. Tapi sempat beberapa kali gagal, kayak inseminasi sempat 2 kali gagal. Pokoknya kalau jatuh bangunnya sih lumayan banyak ya, tapi nggak ya, disyukuri aja proses sih itu. Iya. So sekarang udah ada si kembar juga kan? Iya. Betul. Alhamdulillah waktu itu sih nggak ya mungkin memang itu waktu yang sesuai yang Allah berikan waktu itu gitu. Waktu itu kalau nggak salah selang 3 bulan setelah nikah, waktu itu hamil anak pertama. Tapi sama ada masalah juga sih di
di rahim. Ternyata waktu hamil anak pertama itu punya kista. Nggak pernah tahu selama ini ya, waktu itu berapa tahun ya, seumur yang waktu itu tuh 23 tahun nggak pernah tahu ada kista. Nah, itu penting deh kayaknya ya buat teman-teman dan adik-adik, dan mungkin Dahu nanti Iya benar. harus cek berkala, misalnya harus ini sih sadar ya keadaan tubuh sendiri. Waktu itu mungkin aku nggak ngerasa gitu loh, tapi ketika datang bulan itu memang ada masanya tuh sakit banget, terasa sakit banget, tapi nggak pernah mau periksa gitu. Nah, mungkin itu sih sebenarnya salah satu sign-nya perlu khawatir harusnya ya kalau misalnya sakitnya itu ternyata nggak wajar gitu. Nah, waktu itu dokternya nggak terlalu besar kistanya ini gitu. Tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut tentang itu gitu. Jadi hamil-hamil kista tetap ada gitu kan. Nah, terus karena aku merasa nggak dapet penjelasan yang lengkap, jadi tuh kerasa di awal-awal kehamilan tuh jadi cemas kan, terus ini tuh gimana sih, harus diangkat atau gimana kalau kista, nggak pernah ada penjelasan. Dan aku juga waktu itu bingung ya karena dokternya nggak memulai, jadi kitanya juga nggak nanya gitu. Emang itu yang miss juga sih. Harusnya kalau misalnya memang dokter udah kasih tahu misalnya ada sesuatu, perlunya sih kita nanya selengkap mungkin biar tahu treatmentnya seperti apa gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang setelah itu pindah dokter, kemudian aku konfirmasi lagi. Waktu itu hasil dari pemeriksaan sebelumnya katanya ada kista dok, gini. Nah, di kehamilan keberapa ya? Bulan keberapa ya? 4 atau 5 kalau nggak salah, dicek tuh alhamdulillah udah nggak ada. Jadi memang si janinnya yang membesar, bukan kistanya gitu. Jadi seiring berjalan waktu, janinnya membesar, si kistanya yang lemah dan akhirnya hilang gitu. Waktu itu sih masalah waktu di kehamilannya yang pertama tuh itu. Kalau kata dokterku itu sebenarnya perempuan itu di setiap bulan tuh biasanya ada kemungkinan dia punya kista, tapi kadang-kadang karena dia biasanya kan haid ya, jadi ntar akhirnya ada yang pecah sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita punya kayak semacam keluhan nih, kalau lagi datang bulan tuh sakit perut, kalau nggak misalkan siklus haid kita nggak bener, kadang maju misalnya 2 bulan sekali, kalau nggak dalam sebulan 2 kali, sebenarnya kan tidak normal kan sebenarnya. Nah, itu harus segera, kita tuh jangan pernah takut untuk konsul ke OB-GYN atau ke dokter spesialis kandungan, karena bukan yang datang sana tuh bukan hanya orang yang mau hamil doang, atau misalkan kamu datang ke OB-GYN kamu hamil di luar nikah, bukan kayak gitu, tapi emang segala macam penyakit yang yang ada yang hubungannya tuh sama perempuan, apalagi kan organ-organ vital kayak gitu serem ya. Kehamilan, kalau aku sih pas hamil kan ketahuan dia baru itu di usia 3 bulan. Jadi pas 2 bulan sebelumnya tuh dikasih vitamin sama dokternya tuh yang cuma buat 1 itu loh. Jadi kita deg-degan banget ya. Aduh, berarti 3 bulan sebelumnya takutnya vitaminnya tuh nggak memenuhi gitu, nggak terpenuhi kan buat si 2 bayi. Tapi nggak apa-apa lah, bismillah bisa dikejar kan dari 3 bulan setelahnya. Sebenarnya kalau mual-mual kayak gitu mah nggak begitu sih. Paling makan mungkin ngidam-ngidam juga nggak yang terlalu gimana-gimana sih, cuma pas awal doang, pas trimester pertama itu udah biasa kok ya kayak gitu. Tapi udah gitu. Tapi kemudian nggak? Enggak sih, lebih jadi kayak lebih karena pas akhir doang sih, ngap gitu doang, terus sering kram. Kalau kayak mood swing gitu-gitu, kalau enggak misalkan lemah lesu atau berdaya gitu mah enggak yang terlalu kayak gitu, alhamdulillahnya. Sama berat badan gitu. Oke. Atau aku nih kehamilan pertama gimana ya? Udah 6 tahun yang lalu. Jadi lupa gitu. Kehamilan pertama tuh apa ya? Oh iya, kalau aku kan dari awal memang ini ya, belum ada kegiatan di luar rumah gitu. Jadi memang ini sih kedua hamil itu ya, di kedua proses kehamilan itu tuh memang full ibu rumah tangga gitu. Jadi emang di rumah aja. Kalau perbedaannya kalau hamilan pertama itu
kita tuh belum tahu kan waktu itu, aku dan suami tuh nggak tahu ya, kita tuh harus ngapain aja ya kalau hamil tuh. Oh ya jangan, karena khawatir juga mungkinnya kandungannya nggak kuat atau gimana ya, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, jadi memang lebih banyak di rumah, mengerjakan hal-hal yang ya pokoknya nggak yang terlalu berat gitu. Itu Oh iya di bener hamil itu. itu di kehamilan yang pertama. Jadi memang banyak banget di rumah, terus mungkin karena itu kali ya, karena terpatok ke alasan itu, jadi memang aktivitas pun jadi terbatas kalau aku di hamil yang pertama itu. Jadi, duh mohon maaf ya ini banyak leyeh-leyeh gitu. sama sama aku dia tuh pas lagi hamil tuh bisa sampai 15 jam dia tidur beneran dalam sehari. Iya, mungkin itu ya, Oh. mungkin karena nggak kebawa aktivitas gitu, jadinya ya Betul betul. lemes, terus di trimester pertama tuh kan kalau aku mah kerasa banget ya mual, muntah segala macem, jadi lemes bawaannya. Jadi, dengan pembenaran ya udah deh, rebahan dulu kayak gitu-gitu kalau aku mah ya di hamil yang pertama itu. Nah, jadi kenaikan berat badan pun, sulit dikendalikan Signifikan. signifikan sekali. Kehamilan pertama tuh naiknya sampai 24 kilo di akhir kehamilan itu ya, jadi lumayan banget ya. Dan nggak bisa kayak nggak bisa nahan gitu, waktu itu udah di bulan-bulan ke-6, 7 itu pengen banget manis-manis, yang dingin kayak gitu-gitu. Jadinya ya udah deh makin aja ya, naik berat badannya. Tapi ternyata ketika melahirkan, si bayinya nggak yang terlalu besar juga gitu, jadi banyak hamil ke ibunya. Itu kalau hamil yang pertama. Kalau hamil yang kedua, sebenarnya nggak beda jauh sih, cuma rasanya memang, mualnya itu dan lemesnya itu lebih lama. Sampai ke usia kandungan 5 bulan tuh masih kerasa mual dan lesunya gitu. Cuma karena waktu itu ada kakaknya nih, nggak mungkin kan kakaknya ini begitu saja ya, Tinggalkan. ditinggalkan begitu saja. Akhirnya, memaksakan diri sih lumayan buat nyambil-nyambil ngurus kakaknya. Terus kan memang dia lagi aktif banget dan baru banget lincah gitu ya ngobrolnya segala macem. Dan waktu itu lagi coba, ikut kelas toddler gitu. Jadi ya udah deh kesana kemari akhirnya, nganterin si kakak selagi hamil si adik itu. Jadi memang badannya alhamdulillah lebih kebawa aktif di kehamilan yang kedua gitu, jadi sedikit banyak adalah gitu ya, jalan banyaknya teh lumayan gitu, dan ini juga apa namanya, ya aktivitas geraknya itu lebih banyak kayak gitu sih. Tapi memang ada konsekuensinya juga waktu itu. Jadi, di kehamilan berapa bulan ya, dokternya tuh bolak-balik bilang, "Ini agak turun Bu, agak turun si perutnya itu," padahal belum waktunya lahir gitu. Jadi posisi si rahimnya menurun gitu, dan katanya memang, setiap kehamilan itu memang, membuat posisi rahim itu semakin turun kayak gitu sih waktu itu. Akhirnya pakai alat bantu penyangga perut waktu itu. Oh Itu iya? concern di kehamilan kedua Oh. gitu. Baru tahu ada penyangga perut ya. Tahu yang kayak belt gitu sih, belt empuk gitu. Iya Gitu. iya. Gitu sama kehamilan kedua juga sempet ini sih, sempet naik sempet perjalanan jauh tapi alhamdulillah sih bisa dilewati. Jangan makan sambel sama jangan terlalu banyak maksudnya, sama jangan yang bergas gitu loh, makanan-makanan bergas. Ya Bener kan? perutnya Karena nggak enak, iya bener. perutnya jadi begah, nggak enak, jadi antara pengen BAB tapi nggak puguh gitu ke kitanya teh. Gitu. Hindari makanan yang bergas. Contohnya apa Toto? Kacang, ubi, Kacang. kol. Kacang, ubi, engkol, jengkol, gitu yang gitu-gitu. Aku mau nambahin dah, jadi ingat ya gara-gara makanan. Jadi kalau aku tuh kasusnya waktu itu di kehamilan pertama dan kedua sih, memang mungkin ketika sebelum menikah itu nggak terlalu concern sama yang namanya minum susu atau makanan-makanan yang mengandung kalsium. Jadi memang dari sebelum hamil tuh sepertinya udah kadar kalsium di dalam tubuh tuh nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu apa ya,
bisa dibilang mungkin juga nggak cukup karena setiap bulan kan akan bukan terbuang ya, akan pokoknya hilang karena digerogoti. iya, Kebagi dua. Nah, Sama ketika bayinya. hamil ya, bahkan waktu datang bulan aja tuh bisa ikut hilang kan, si kalsium itu, apalagi Oh iya, ketika hamil gitu. kalsium kita Iya, bisa makanya. Nah Aku ya udah hamil. apalagi kalau udah hamil gitu, jadi kerasa waktu itu, kalau aku mah kerasanya tuh pinggang sakit banget, pinggul, jadi ketika mau rebahan tuh ngilu gitu rasanya tuh, dan itu kata dokternya memang kurang kalsium, jadi ya harus diwaspadai aja sih, khawatirnya kan osteoporosis dini ya, sedangkan sebenarnya umur kita tuh belum yang waktunya gitu. Jadi Nggak memang setua itu gitu ya. iya nggak setua itu ya. Waktu itu. 23 tahun udah sakit pinggang tuh. Masya Iya, Allah. makanya. Iya, makanya kalau misalnya ya harus bisa mengukur diri juga sih. Ya kebetulan waktu itu aku enggak. Nah, jadi harus lebih, berarti kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu mungkin harus lebih makan makanan yang mengandung kalsium kalau misalnya nggak mau susu misalnya, atau misalnya alergi susu kan berarti harus cari makanan pengganti kan yang tetap bisa memenuhi kebutuhan kalsiumnya, kalsium diri sendiri dan untuk bayi juga gitu. Sama kan Gitu. sama kalau kata dokterku tuh kalau misalkan mau hamil itu apa sih kadang kadar vitamin D kita juga harus mencukupi karena kan ada ininya sih, ada apa sih kayak ada standarnya gitu loh, misalkan buat yang ya nggak tahu lah pokoknya berapa gitu, bisa dicek ya ntar.